말고 다른 사람이면 나는 다른 너. Halo teman-teman, perkenalkan saya Renata Aulianti Saputra Lentar dari kelas 12B. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur, tata nama, penggolongan, dan sifat protein. Selamat menyaksikan. Asam amino merupakan suatu senyawa karboksilat yang mempunyai gugus amina NH2 pada rantai karbonnya. Gugus amina pada asam amino yang banyak terdapat pada atom C-alfa, sehingga disebut juga asam alfa amino. Adapun struktur umum dari asam amino adalah sebagai berikut. Dengan NH2 sebagai gugus amino, gugus R atau gugus alkil yang bercabang maupun tidak sebagai rantai samping, dan COOH sebagai gugus karboksil. Asam amino dibagi menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis di dalam tubuh manusia, sehingga harus ada di dalam makanan yang dikonsumsi, yang terdiri atas 9 macam, yaitu histidin, valin, leusin, isoleusin, treonin, triptofan, lisin, metionin, dan fenilalanin, yang disingkat have a little more protein. Telah diketahui juga ada 10 asam amino non-esensial yang dapat disintesis dalam tubuh manusia. Asam amino dapat membentuk ion dengan 2 kutub muatan atau ion Zwitter karena perpindahan ion H+ dari gugus karbonat ke gugus amino. Ion Zwitter ini hanya stabil pada pH tertentu yang disebut sebagai titik isoelektrik. Setiap asam amino mempunyai titik isoelektrik tertentu. Asam amino juga dapat bergabung dengan asam amino yang lain membentuk suatu polimer yang disebut peptida. Protein merupakan suatu susunan materi yang berupa asam amino. Unsur utama protein adalah C, H, O, dan N. Protein terbentuk dari polimerisasi peptida-peptida yang merupakan gabungan dari asam amino, sehingga protein merupakan kopolimer dari berbagai asam amino. Struktur protein dibangun melalui ikatan peptida antar asam amino dan ikatan hidrogen yang terjadi pada gugus NH dan pada gugus OH, ikatan disulfida SS, serta ikatan ion apabila di dalamnya terdapat ion logam dan ikatan koordinasi antara ion Fe3+ dengan hemoglobin pada darah. Adapun struktur protein adalah yang pertama, struktur primer. Struktur primer protein merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino membentuk protein tersebut. Struktur primer protein merupakan struktur antara asam amino yang satu dengan lainnya membentuk ikatan peptida melalui gugus karboksil dan gugus amina pada ujung-ujung asam amino. Contohnya adalah insulin sapi. Yang kedua adalah struktur sekunder, merupakan struktur terlipat dalam polipeptida yang disebabkan oleh pembentukan ikatan hidrogen antara hidrogen amida NH dan oksigen karbonil CO dari tulang punggung peptida. Struktur yang termasuk struktur sekunder yaitu alpha helix dan beta sheet. Alpha helix strukturnya berbentuk batang dan dibentuk dari ikatan hidrogen antara atom H pada gugus amina dengan atom O pada gugus karboksil pada rantai polipeptida yang sama, sehingga rantai polipeptida menjadi terlipat dan menggulung seperti spiral. Sedangkan struktur beta sheet merupakan struktur yang distabilkan oleh ikatan hidrogen antara atom H dari gugus amina dengan atom O dari gugus karboksil pada rantai polipeptida yang berbeda. Bentuk struktur beta sheet bisa searah atau paralel dan berlainan arah atau antiparalel. Lalu struktur yang ketiga adalah struktur tersier, merupakan konformasi 3 dimensi yang terbentuk karena interaksi antara gugus R atau rantai samping asam amino yang menyusun protein. Ikatan yang berkontribusi pada pembentukan struktur ini karena gaya tarik-menarik hidrofobik, elektrostatik, ikatan hidrogen, dan gaya interaksi van der Waals. Struktur tersier tersusun atas satu rantai polipeptida.
Contohnya adalah mioglobin. Lalu yang keempat, struktur kuartener. Struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini, kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino, misalnya pada hemoglobin, di mana pada proteinnya terselip ion Fe3+. Contohnya hemoglobin pada sel darah merah yang terdiri atas 4 subunit. Adapun sifat dari protein, yang pertama, protein terbentuk dari polimerisasi atau gabungan asam amino satu dengan yang lainnya melalui ikatan peptida. Yang kedua, jenis dari setiap asam amino dapat dibedakan dari gugus R atau rantai samping asam amino. Yang ketiga, protein sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Lalu yang keempat, protein dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Lalu yang kelima, protein bersifat amfoter karena membentuk ion zwitter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Lalu yang keenam, protein dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan, mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Penggolongan protein. Nah, penggolongan protein ini yang pertama berdasarkan komposisi kimia. Yang pertama ada protein sederhana, merupakan protein yang hanya terdiri dari susunan asam amino tanpa ada gugus lainnya. Contohnya adalah enzim ribonuklease. Yang kedua, protein konjugasi, merupakan senyawa protein yang mengikat atau terikat dengan molekul lain yang bukan protein atau gugus prostetik. Protein konjugasi terdiri atas protein berikut. 1. Nukleoprotein, yang merupakan protein yang terikat pada asam nukleat. Protein ini terdapat pada inti sel dan kecambah biji-bijian. 2. Glikoprotein, yang merupakan protein yang berikatan dengan karbohidrat. Protein ini terdapat pada musim kelenjar ludah, hati, dan tendon. Lalu yang ketiga, fosfoprotein, yaitu protein yang berikatan dengan fosfat yang mengandung lecitin. Protein ini terdapat pada susu atau kuning telur. Yang keempat, lipoprotein, merupakan protein yang terikat pada lipid atau lemak, misalnya serum darah, kuning telur, atau susu. Lalu yang kelima, kromoprotein atau metaloprotein, yang merupakan protein yang mengikat pigmen atau ion logam, misalnya hemoglobin. Yang kedua, penggolongan berdasarkan bentuk. Yang pertama ada protein serabut, merupakan protein yang berbentuk panjang dan paralel dengan beberapa ikatan silang. Protein ini bersifat kuat dan elastis, contohnya kolagen, keratin, aktin, dan myosin. Yang kedua, protein globular, merupakan protein yang sangat besar dengan struktur tersier dan kuartener kompleks yang saling bergabung serta berlipat membentuk bulatan. Protein ini mudah larut dalam air, contohnya albumin, insulin, dan enzim. Yang ketiga adalah penggolongan protein berdasarkan fungsi biologis. Yang pertama, protein struktural, merupakan protein berserat yang keras dan tidak larut dalam air, yang membentuk komponen struktural jaringan ikat, tulang, tendon, tulang rawan, kuku, rambut, dan tanduk. Contoh protein struktural adalah kolagen, elastin, dan keratin. Yang kedua adalah enzim, merupakan protein terkonjugasi globular yang juga dikenal sebagai biokatalis, yang mengkatalisasi reaksi metabolisme. Contoh enzim protein adalah DNA polimerase, lisozim, nitrogenase, dan lipase. Yang ketiga adalah hormon, merupakan polipeptida yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang memainkan peran penting dalam mengatur proses fisiologis tubuh. Proses ini meliputi reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, keseimbangan elektrolit, tidur, dan lainnya. Contohnya adalah hormon pertumbuhan atau GH dan hormon perangsang folikel atau FSH. Lalu yang keempat adalah protein transport, merupakan komponen struktural membran sel.
Mereka membentuk saluran di membran plasma untuk mentransfer molekul selektif di dalam sel. Beberapa di antaranya juga membentuk komponen darah dan getah bening pada hewan. Contoh protein transport adalah serum albumin yang merupakan transportasi hemin dan asam lemak, protein saluran, dan protein pembawa. Yang kelima adalah protein motorik. Protein ini terlibat dalam kontraksi dan relaksasi otot atau gerakan otot. Contohnya aktin, miosin, kinesin, dan dinein. Lalu yang keenam adalah protein penyimpanan atau cadangan, merupakan protein cadangan penyimpanan asam amino dan ion logam dalam sel. Terdapat dalam telur, biji, dan kacang-kacangan. Contoh protein penyimpanan termasuk ferritin, ovalbumin, dan kasein. Yang ketujuh, racun atau protein antibodi. Protein ini umumnya diproduksi oleh bakteri, misalnya toksin difteri, eksotoksin pseudomonas, dan protein pengaktif ribosom. Fungsinya membantu bakteri untuk menyerang dan membasmi organisme inang mereka dengan menciptakan sitotoksisitas. Protein terbentuk dari ikatan antar molekul asam amino yang disebut ikatan peptida. Dua molekul asam amino dapat berikatan atau berkondensasi dengan melepas molekul air. Satu monopeptida jika direaksikan dengan monopeptida yang lain akan menjadi dipeptida yang kemudian menjadi ikatan peptida. Nama peptida diberikan berdasarkan atas jenis asam amino yang membentuknya. Asam amino yang gugus karboksilnya bereaksi dengan gugus NH2 diberi akhiran il pada namanya. Sedangkan urutan penamaan didasarkan pada urutan asam amino ujung yang masih mempunyai gugus NH2 menjadi rantai utama. matter, yeah.